إلا الله wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini episode terakhir kajian online-nya. Tentunya 10 episode belum menyelesaikan kisah Nabi Musa. Maka insya Allah saya akan buat kajol online 2 lanjutan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kapan itu? Ya, wallahu a'lam. Ya, bisa jadi lusa, bisa jadi Rabu, bisa jadi malam Jumat. Ya, pokoknya lanjutan kisah Nabi Musa alaihissalam. Lebih lanjut nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya akan mempersingkat alur ceritanya karena kita sudah berkali-kali mendengar, sudah berkali-kali membaca, menyimak kisah ini demi menghemat waktunya dan agar lebih banyak apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam berada di tengah-tengah Bani Israel setelah tenggelamnya Firaun, di saat Nabi Musa menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan aturan-aturannya Allah Ta'ala, menjauhi larangannya Allah Ta'ala. Ya, Nabi Musa buat majelis, jadi ada pengajiannya. Jadi majelis ilmu itu adalah pekerjaannya para nabi dan rasul yang diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Bahkan khusus untuk ulamanya umat Islam punya keistimewaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku ini punya pangkat keistimewaan seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya, seperti nabi-nabi Bani Israel. Makanya Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, suatu ketika datang seseorang bukan dari kelompok Bani Israel ikut pengajiannya Nabi Musa. Ya, jadi bukan Bani Israel tapi ikut pengajiannya Nabi Musa. Pendatang itu. Nah, biasanya memang kalau pendatang itu tidak tahu tata krama, etika majelisnya biasanya bagaimana, suka enggak ngerti. Beda dengan orang yang sudah ikut berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia tahu, oh majelis ini etikanya seperti ini. Karena setiap majelis mungkin punya etika khusus yang enggak dimiliki sama majelis yang lain. Nah, datang satu orang ini tiba-tiba nanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ada tidak yang lebih alim dari kamu di muka bumi ini? Yang lebih pintar dari kamu di muka bumi ini ada enggak? Pertanyaan ini sekaligus ya sebagai pernyataan. Ya, pertanyaan sekaligus pernyataan. Testimoni. Kalau Nabi Musa itu sangat alim. Karena Nabi Musa sangat alim, yang nanya itu terkagum-kagum, terus nanya, kira-kira ada enggak yang lebih alim dari Nabi Musa? Kalau Nabi Musa aja alimnya seperti ini, yang lebih alim itu seperti apa gitu? Orang ini penasaran, pengen tahu. Maka saat itulah Nabi Musa alaihissalam menggunakan ilmu yang dimiliki untuk meneliti ya hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dibuka database-nya oleh Nabi Musa sesuai dengan database yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, diakses. Siapa nih yang lebih alim dari saya? Setelah diakses ternyata jawabannya enggak ada. Saya yang paling alim di muka bumi, saya. Ini kejujuran Nabi Musa alaihissalam, bukan kesombongan. Jangan salah, enggak mungkin ada wali sombong, apalagi Nabi sombong, enggak mungkin. Jadi Nabi Musa sebagai seorang yang alim berilmu harus jujur secara ilmiah.
Saya orang yang paling alim. Seperti misalnya kalau ada dokter jantung ditanya, apakah ada dokter jantung yang lebih pakar, lebih senior dari Bapak? Kalau memang dia dokter yang paling senior, paling pakar, paling hebat, ya dia harus ngomong enggak ada. Saya yang paling hebat, saya nomor 1 dokter jantung di Indonesia. Maka ucapannya itu bukan kesombongan, tapi itu kejujuran ilmiah. Ya, kejujuran ilmiah ini dibutuhkan, ya diperlukan, ya untuk banyak kepentingan. Sehingga orang yang dengar enggak ragu, orang yang dengar mantap, ya akan keputusan dokter tersebut. Sama dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam, maka beliau mengatakan enggak ada. Ya saya ini yang paling alim. Tapi Nabi Musa saat itu lupa untuk mengucap wallahu a'lam. Ini menurut ilmu saya, tapi Allah lebih tahu. Ya Allah lebih tahu. Saya enggak tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti. Karena Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala menegur Nabi Musa dan Allah memberitahukan informasi yang setelah Nabi Musa meneliti dengan ilmunya ternyata Nabi Musa enggak mendapatkan informasi tersebut. Yaitu ada hamba Allah yang tinggal di pertemuan 2 laut namanya Khidir atau Khadir alaihi salam, itu lebih alim dibanding Nabi Musa alaihi salam. Punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Orang itu kemudian dikasih tahu oleh Nabi Musa, ada ternyata yang lebih alim dari saya, Khadir. Nah, kira-kira kalau Anda jadi Nabi Musa, penasaran enggak? Sopoi. Siapa ini ya? Khadir alaihi salam ini. Kok sampai-sampai saya enggak bisa ngecek ya. Saya cek itu kok enggak muncul datanya. Datanya kok enggak muncul, kok disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata punya ilmu yang lebih hebat dari saya yang tidak saya miliki. Penasaran Nabi Musa alaihissalam. Beginilah sya'nul ulama. Para ulama itu selalu haus akan ilmu. Ya, ulama itu haus akan ilmu. Sama dengan orang yang ahli bulu tangkis. Kalau dikasih tahu di kota sana ada orang yang main bulu tangkisnya lebih hebat dari kamu, dia pun penasaran, pengen bertanding melawannya, kan seperti itu. Ahli catur, kalau dikasih tahu, oh di desa sana ada anak kecil yang main caturnya jauh lebih hebat dari kamu. Kalau ini ahli catur juara 1 di Indonesia dikasih tahu seperti itu, ya penasaran. Ya saya pengen ketemu anak tadi, saya pengen tanding ya lomba catur sama dia. Siapa kira-kira pemenangnya? Nabi Musa alaihissalam bukan mau lomba ilmu. Nabi Musa penasaran dengan ilmunya Nabi Khidir, pengen dapat ilmunya, pengen bisa jadi muridnya. Bayangkan itu Nabi Musa alaihissalam ilmunya sudah kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat, langsung Allah letakkan di hatinya, ya apa yang Allah inginkan, Allah sampaikan langsung ke hati Nabi Musa alaihissalam, yang ilmunya luar biasa, dikasih tahu ada yang lebih alim, pengen belajar jadi muridnya. Nah ini pelajaran buat kita. Lawang kita ini alim ya belum, bodoh ya jelas. Ya kita ini kan bodohnya masih banyak. Dikasih tahu ada majelis, di situ ada ulama, di situ ada orang punya ilmu, masih kita ngomong ulama yang satu itu masih banyak kekurangannya. Ulama yang satu itu saya enggak cocok, dia masih punya kekurangan ini. Jadi yang dibahas bukan ilmunya, tapi kekurangannya. Nah ini kesombongan kita. Anehnya, kalau mau berobat ke dokter, kita enggak pernah tanya, dokternya punya kekurangan enggak? Yang penting ilmunya. Anehnya, kalau kita mau bangun rumah, kita cari arsitek, kita enggak nanya, arsitek ini latar belakang kehidupan beragamanya seperti apa, enggak nanya. Kita enggak nanya, arsitek ini kehidupan sosialnya bagaimana, enggak nanya. Yang kita tanya, dia ini kalau gambar bagus tidak? Kita butuh ilmu gambarnya, kita enggak peduli dengan latar belakangnya dia, selain gambar ini dia bagaimana, saya enggak ngurus, kan begitu. Dokter yang penting dia bisa bantu penyembuhan saya.
perkara dia mau alirannya apa, agamanya apa, dia di luar dokternya dia itu punya hobi apa, saya nggak ngurus. Yang penting dia di ilmunya jujur, memang dia pandai, dia ahli di ilmunya. Tapi kenapa terhadap ulama kok kita nggak seperti itu? Kenapa terhadap ulama kita kok kemudian masih cari salahnya, cari kurangnya, ilmunya nggak kita ambil. Di situ nanti kita akan ruginya luar biasa, akan mendapatkan banyak kerugian. Ya, banyak kerugian. Nah, Nabi Musa alaihissalam begitu dikasih tahu ada yang lebih alim, maka lantas minta petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk dipertemukan, padahal beliau dalam kondisi masih mengajar dan beliau punya umat yang jumlahnya cukup besar. Semua itu beliau tinggalkan, wakilkan pada Nabi Harun, dah kamu yang ngajar mereka semua, saya mau belajar. Ya, saya mau belajar. Ditinggalkan semua itu, belajar kepada seorang hamba Allah yang gak jelas tinggalnya di mana. Alamatnya ada, fotonya gak ada. Ya, fotonya gak ada, alamatnya ada. Sebagaimana diabadikan di surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain, ternyata dikasih tahu alamatnya, suruh cari pertemuan dua laut. Nanti kalau udah sampai di sana kamu bawa ikan sepanjang perjalanan. Nanti kalau ikan kamu itu kena airnya hidup lagi, ya disitulah alamatnya Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mau nyari? Nabi Musa alaihissalam lantas ngajak teman satu, muridnya. Ya, teman satu muridnya. Diajak, yuk saya ajak cari hamba Allah Khidir alaihissalam. Muridnya ya senang, ya penasaran. Tapi juga mungkin bertanya-tanya, alamatnya di mana ini? Sehingga diajak berjalan. Nabi Musa berjalan bersama muridnya karena memang alamatnya menurut Allah Ta'ala di pertemuan dua laut, yang nggak mungkin nyarinya di gunung. Tidak mungkin nyarinya di hutan, maka harus menyusuri tepi laut. Nabi Musa berjalan menyusuri tepi laut tanpa pernah tahu kapan akan berhenti. Ini semangat yang seperti apa yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Saya akan cari sampai ketemu, batas waktu unlimited. Sanggup kita nyari guru begitu? Saya akan cari terus sampai ketemu, batas waktu unlimited. Pokoknya saya mau cari. Muridnya yang diajak ya setia. Nah, ini murid betul. Tidak murid mau diajak kemudian nanya sama gurunya, guru udah tahu alamatnya? Belum. Udah janji? Belum. Ketemu enggak nanti? Ya insya Allah. Waduh nggak jelas guru. Cari yang lain aja. Saya nggak sanggup seperti ini. Wong saya nikah aja belum. Suruh ikut guru, cari gurunya, guru yang nggak jelas alamatnya. Nggak seperti itu. Muridnya ya setia mendampingi. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 di situ disebutkan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'al bainihima falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahraini ajaba qala dhalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini menarik karena di ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya alias muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini semangatnya orang cari ilmu. Saya nggak akan berhenti sampai ketemu.
saya akan ketuk pintu rumahnya sampai dibuka. Ya, saya akan latihan terus sampai berhasil. Ini yang namanya himmah. Jadi nggak mungkin wali himmahnya lemah, nggak ada. Aulia itu semuanya himmahnya aliyah, semangatnya tinggi dan kuat. Itu para wali Allah. Nggak ada para wali Allah kok semangatnya nanggung-nanggung. Ya kalau bisa ya, kalau mungkin nggak ada. Bisa, mungkin. Itu para wali itu kalau ngomong semuanya serba dengan semangat, ya, yang menggebu-gebu. Nabi Musa alaihissalam ngomong sama muridnya, pokoknya saya mau jalan terus sampai ketemu, mau bertahun-tahun, ya, mau butuh ratusan tahun, habis umur, nggak jadi masalah. Saya mau ketemu dengan Khadir alaihissalam, karena dia punya ilmu yang saya nggak punya. Di sini menunjukkan derajat nubuah yang luar biasa itu, bagian terpentingnya adalah al-ilm. Derajat kenabian kerasulan itu bagian terpentingnya adalah ilmu. Kenapa? Karena sampai-sampai dakwahnya itu sementara ditinggal demi cari ilmu. Dakwahnya itu sementara ditinggal demi cari ilmu. Nah, ini menunjukkan ilmu itu pangkat yang paling tinggi. Karena itu Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah perintahkan malaikat semuanya sujud. Saat itu ada iblis yang masuk dalam kelompok malaikat, barisan malaikat, gak mau ikut sujud. Akhirnya iblis dilaknat. Itu karena Allah Ta'ala beri Nabi Adam alaihissalam wa'allamna, dan kami ajarkan kepada Adam semua nama. Setelah itu kami sodorkan kepada para malaikat. Dikasih ilmu dulu, semua nama. Karena Nabi Adam punya ilmu, maka yang lain disuruh sujud. Nah, ini rahasia sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu terus berlangsung ilal abad kepada orang-orang yang punya ilmu. Para malaikat akan sujud pada orang-orang yang punya ilmu, yakni sujud ta'zim, pengagungan, penghormatan dan kesetiaan. Makanya dalam hadis disebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna' atau kama qala sallallahu. Sungguh malaikat itu meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang keluar cari ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang mereka perbuat. Malaikat meletakkan sayapnya. Jadi sayapnya diletakkan, dihamparkan di tanah. Ada pula yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya artinya sayapnya enggak dipakai, malaikatnya berhenti terbang, duduk menyimak orang yang menyampaikan ilmu, sembari malaikatnya mendoakan orang tersebut agar dapat ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Digabungkan dua makna ini, malaikat juga menghamparkan sayapnya agar diinjak-injak oleh orang yang cari ilmu, sehingga malaikatnya merasa mendapatkan kemuliaan, dan yang cari ilmu pun merasa mulia karena yang dia injak bukan karpet, bukan bumi, bukan lantai, bukan keramik, tapi sayapnya para malaikat. Nah, ini sirrus sujud, rahasia sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Nabi Musa ketika dikasih tahu ada yang lebih alim, maka Nabi Musa juga sujud ta'zim, merendah. Gak ada sombong, sombongnya gak ada, tawadhu'nya ditingkatkan, dicari itu. Ya, dilakukan perjalanan, dan ini perjalanan berikutnya seperti perjalanan Nabi Musa keluar dari Mesir. Nabi Musa keluar dari Mesir untuk ke Madian, ketemu guru, maka sekarang juga keluar meninggalkan kaumnya, cari guru. Ya, cari guru, tapi tujuannya ini jelas, alamatnya yang agak susah. Ya, alamatnya agak susah. Maka dilanjutkan saat itu di ayat yang ke-61, maka mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi saat sampai di pertemuan dua laut, Nabi Musa nggak tahu di mana pertemuan dua laut itu, nggak tahu. Tapi sampai di suatu tempat yang tempat itu dikatakan pertemuan dua laut, Nabi Musa istirahat lelah, ya, pengen makan siang. Ya, pengen makan siang. Nabi Musa mengatakan, falamma jawaza, setelah keduanya itu melewati pertemuan dua laut, kan waktu istirahat, kemudian ikannya keluar dari tempatnya. Jalan lagi, istirahat lagi, sudah melewati batas pertemuan dua laut. Disitulah Nabi Musa bertanya kepada muridnya, atina ghoda'ana,
laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tolong siapkan makan siangnya karena sesungguhnya kita sudah menemukan rasa lelah, ya merasa letih, perjalanannya sangat melelahkan, sudah jalan jauh, udah capek, sekarang saatnya makan siang. Nabi Musa minta makan siang karena capek, berarti ini capek banget atau enggak itu? Nabi Musa itu kan kuat badannya, sampai minta makan siang berarti sudah capeknya luar biasa. Nah disitulah kemudian muridnya ngomong, oh saya lupa ngasih tahu, tadi ikannya yang mau dibuat makan itu lari, ikan yang mau disantap melarikan diri. Ya itu sedikit, kalau mungkin kita yang dengar kaget, ternyata muridnya Nabi Musa nggak kaget lihat peristiwa seperti itu. Sebab dalam tafsir disebutkan ikannya itu sudah digoreng. Coba kalau Anda yang melihat ikan gorengan atau hidup gitu, misalnya lapor, Nabi Musa urip meneh gitu. Nabi Musa hidup lagi kan begitu ya. Gumunan soalnya. Gumunan, tahu gumunan? Ya, gumunan itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Lain, keheran-heran bukan. Gumunan itu ya apa ya? Yang gumunan. Sedikit-sedikit apa namanya? Kaget gitu ya. Itu gumunan itu. Ya, apa bahasa Indonesianya? Ya itu, sedikit-sedikit wow. Bukan lebih, bukan, beda, gumunan. Jadi gumunan ini dia merasa terheran-heran, tapi berulang kali, terlampau sering merasa terheran-heran, gumunan. Kenapa gumunan? Ya mungkin jarang melihat peristiwa seperti itu. Nah, ini muridnya Nabi Musa, karena udah terlampau sering lihat mukjizatnya Nabi Musa, laut terbelah, ya udah biasa, maka begitu ikan mati hidup lagi, ya biasa saja. Makanya tidak segera lapor. Jadi lapornya itu cuma gara-gara lauknya hilang gitu loh. Bukan karena ikannya hidup, karena lauknya hilang. Lapor di situ kepada Nabi Musa alaihissalam, muridnya tadi berkata, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya dengan cara yang aneh sekali. Itu dikatakan ikannya di tempat tersebut kena percikan air laut yang di situ disebut ma'ul hayah menurut ahli tafsir, air kehidupan. Siapa yang tersentuh air itu atau minum air itu akan hidup abadi dengan izinnya Allah Ta'ala. Makanya kan banyak peneliti yang cari di mana itu air kehidupan. Di mana air itu kehidupan? Karena disebut di Al-Qur'an ikannya hiduplah lagi. Kemudian bisa berjalan ke laut dengan cara yang aneh. Kata muridnya, ini yang buat saya lupa tuh setan. Kenapa setan buat lupa? Karena setan nggak mau Nabi Musa ketemu Nabi Khidir alaihi wassalam. Sebab kalau ketemu nanti akan dapat ilmu yang luar biasa. Nggak mau itu setan itu terjadi. Makanya kalau kamu mau ke rumahnya kiai, mau ke rumahnya habib, mau ke rumahnya ulama, ke rumahnya ustadz, kok wangel gitu ya. Nah itu yang buat angel tuh setan. Ya, bukan jangan lihat kejadiannya, tapi itu ada kerja setan pengen kamu tidak sampai sana. Ada kerja setan biar kamu putus asa untuk ketemu dengan ulama. Setiap mau ke tempat Habib Novel kok ada aja ban bledos, ya ban motor pecah, ada aja. Mau keluar tiba-tiba kepleset nih ya. Memang saya nggak jodoh nih ketemu Habib Novel. Bukan nggak jodoh, kamu justru berjodoh. Cuman godaannya banyak dari setan. Seharusnya itu pertanda kalau pertemuanmu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan su'dzon, justru harus berprasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa pun berkata, qala dzalika ma kunna nabgh. Lah ya itu yang tak tunggu-tunggu. Itu yang saya harapkan. Saya lagi cari kapan ikan itu hidup lagi. Karena disitulah letak Nabi Khidir alaihi salam. Fartadda
maka keduanya mulai menyusuri kembali tepi laut, tempat kira-kira posisinya ikan tadi hidup, kamu ingat di mana, cari di situ. Nah, dicari ketemu. Ya, dicari ketemu posisinya di mana, maka saat itulah fawajada 'abdan min ibadina. Maka keduanya menemukan salah seorang hamba kami. Ya, salah seorang hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Keduanya menemukan hamba kami yang telah kami beri rahmat dari sisi kami dan ilmu laduni, ilmu dari sisi kami. Berdasarkan ayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nabi Khidir ini statusnya nabi atau wali? Ya, nabi atau wali. Ada yang berpendapat wali, karena cuma disebut abdan min ibadina, hambanya Allah. Enggak disebut nabinya Allah, enggak disebut rasulnya Allah, tapi Allah bilang hambanya Allah. Ada yang pula mengatakan, nah ayat ini membuktikan kalau Nabi Khidir adalah nabi. Kenapa seperti itu? Karena ada kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan atainahu rahmatan min indina. Kami telah memberinya rahmat dari sisi kami. Makna rahmat dari sisi kami ini diartikan ya ini sudah dipilih jadi nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bebas kita mau menganggap Nabi Khidir itu nabi boleh, wali juga boleh. Kalau dianggap sebagai wali maka akan semakin seru ceritanya, nabi belajar kepada wali. Kalau dianggap sebagai nabi ceritanya tetap seru, karena kalimullah, nabi yang pangkatnya tinggi belajar kepada nabi yang pangkatnya di bawahnya. Ya, nabi pangkatnya tinggi belajar kepada nabi yang di bawahnya. Di sini ada hikmah dari Allah Ta'ala, bahwasannya terkadang ilmunya Allah itu dititipkan pada orang yang lebih rendah pangkatnya, agar yang pangkatnya lebih tinggi mau belajar kepada yang lebih rendah. Kadang ini Habib sama Kiai harus belajar dari santrinya, kadang ilmunya dititipkan di santrinya, tapi santrinya tahu diri, ya pangkat Yai lebih tinggi, tapi kalau ilmu yang satu ini khususiyah saya ini, Allah kasih saya. Hikmatullah agar enggak ada orang yang menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang alim ada yang lebih alim. Jadi orang alim di semua ilmu itu langka. Biasanya dia sekian ilmu alim, tapi untuk ilmu yang satu ini dia harus belajar kepada yang pangkatnya di bawahnya. Ya, keilmuannya di bawahnya, dan itu langsung Allah contohkan kepada Nabi Musa, dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nah, yang menarik, ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihi salam, maka Nabi Musa tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya, langsung ngelamar. Gini mas, kamu kalau dikasih tahu ada perempuan cantik solihah, perempuan cantik solihah, cerdas, baik, dan perempuan ini masih lajang ya, belum punya suami, kira-kira penasaran pengen ngelamar enggak? Satiis enggak penasaran? Penasaran pengen ngelamar gitu ya. Lawang kamu nih orang yang paling tampan sak kampung, ya kok sampai saya nggak tahu di dekat sini ada orang yang cantik, yang cerdas, yang solihah, kok sampai saya nggak tahu? Maka kamu nanya di mana alamatnya, betul kan? Begitu kamu ketemu, kamu lihat, masya Allah, tundukkan pandangan, wah Yuni, masya Allah. Langsung kamu akan ngomong apa sama orang tuanya? Boleh enggak putrinya saya pinang jadi istri? Kan begitu. Enggak nunda-nunda. Kenapa enggak nunda-nunda? Ya khawatir nanti kalau nunda-nunda diserobot Ustadz Iis. Kan begitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika ketemu Nabi Khidir alaihissalam dengan kenabiannya dan kerasulannya bisa lihat gitu loh. Ngerti ini orang luar biasa. Hamba Allah yang satu ini dahsyat ini. Orang biasa saja lihat orang bisa ngukur kok ini. Oh ini orang masya Allah ini.
Apalagi kalimullah, Nabi Musa. Jadi ketika dua jasad dan dua roh ini berhadapan, Nabi Musa ya paham, ini yang di hadapan saya manusia yang luar biasa. Maka langsung Nabi Musa tidak mengatakan, saya Nabi Musa ya, ajarin saya. Enggak begitu. Saya Musa Rasulullah, kalimullah, ajarin saya. Enggak begitu. Nabi Musa bahkan menyembunyikan identitasnya. Ya, enggak ngomong saya Rasul, enggak ngomong saya Nabi, tetapi Nabi Musa berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka. Ayat 66. Musa berkata kepada beliau, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk menjadi petunjuk. Boleh enggak saya ikut sama jenengan? Nanti kalau ada waktu saya diajari ilmu yang Allah berikan kepadamu. Boleh enggak saya ikut? Jadi kalimatnya hal atabiuka. Jadi saya boleh enggak ngenger, ikut kemana-mana ikut. Nah ini kalimat hal atabiuka ini ittiba, itu mengikut dengan melayani. Saya tak jadi pengikut jenengan, tapi ya bantu-bantu melayani, nanti kalau ada waktu diajari. Beliau enggak mengatakan, saya Nabi, saya Rasul ya. Saya ini dakwah banyak loh jamaah saya. Umat saya banyak loh. Saya ini dikenal sebagai Rasul yang luar biasa. Mukjizat saya banyak. Ini saya tinggal nih, hanya pengen ketemu jenengan. Jadi sekarang jangan sia-siakan waktu saya dan perjalanan saya. Tolong ajarin saya. Enggak ada seperti itu. Hanya orang sombong yang seperti itu. Nabi Musa enggak seperti itu. Beliau butuh ilmu. Maka syarat untuk mendapatkan ilmu adalah at-tawadhu'. Ilmu itu adalah harbun lil muta'ali, musuhan sama orang yang nyombongkan diri. Kasail harbun lil makanil ali, seperti banjir itu musuhan sama tempat yang tinggi. Banjir carinya tempat yang rendah. Banjir itu bersahabat dengan tempat yang rendah. Sama, ilmu juga akan bersahabat dengan orang yang mau merendahkan diri. Ilmu enggak akan mau dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Maka Nabi Musa menggunakan frasa yang sangat pas, kalimat yang sangat indah. Hal attabi'uka, boleh enggak aku ikut? Coba simak. Apa jawaban Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa yang sudah tawadhu, sudah merendahkan diri, ya kalau bahasa kita udah ndelosor gitu ya, sudah betul-betul merendah serendah-rendahnya, enggak melihat sedikit pun di dirinya punya sesuatu, tapi Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kata Nabi Khidir, maaf, ini kalau sudah terjemahan bebas ya. Innaka, pakai innaka. Sesungguhnya, enggak mungkin keliru. Innaka ini sesungguhnya, enggak mungkin keliru. Innaka lan tastati'a, pakai lan. Tidak mungkin bisa sabar hidup bersama saya. Kamu enggak mungkin bisa sabar jalan bareng saya. Enggak mungkin. Bayangkan ini Nabi kalimullah sudah bilang saya mau ikut, ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah dan kalimatnya itu ya kalimat yang pedes atau enggak pedes ini. Udah kamu enggak mungkin sabar sama saya. Udah enggak bisa. Kamu enggak mungkin sabar sama saya. Dan dijelaskan, bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum punya ilmunya. Kamu belum dikasih tahu itu rahasianya apa. Nanti kamu sabar enggak itu dengan semua perbuatan saya? Enggak mungkin bisa sabar kamu. Nabi Khidir mau ngasih tahu perbuatan saya serba nyeleneh, tapi saya diperintah Allah gitu ya, diperintah Allah. Sementara kamu enggak tahu ilmunya itu, nanti apa bisa sabar? Kamu enggak mungkin bisa sabar. Nah, Nabi Musa alaihissalam karena memang sungguh-sungguh pengen cari ilmu, bukan seperti kita. Kalau kita digitukan marah, rapatean B, rapatean, ya kan? Habib saya nggak butuh lah, Habib nggak mau ngajar sudah, nggak usah ngajar, nggak usah banyak ngomong. Mungkin saya dibegitukan ini, ya. Kalau saya bersikap ada orang mau belajar, udah kamu nggak mungkin bisa sabar sama saya. Oh, ilmumu belum sampai, ilmumu urung tekan, cekak ilmumu. Marah orangnya, sombong amat. Sombong amat, kan gitu. Marah ini orangnya.
Saya datang baik-baik, mau belajar, jawabannya seperti itu. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa, Rasul, tahu bagaimana adabnya orang yang cari ilmu. Harus terus merendah, nggak boleh meninggi. Maka beliau mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Ya insyaallah nanti engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar, dan saya janji saya tidak akan menyalahi perintahmu. Ya, saya janji enggak akan menyalahi perintahmu. Ini kalau kita baca terjemahannya ayat 69, dia Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, tidak akan saya tentang, perintahmu apa akan saya turuti, pokoknya saya nurut. Insyaallah kamu akan temukan aku orang yang sabar. Jadi Nabi Musa menjawab ucapan Nabi Khidir alaihissalam yang mengatakan kamu enggak mungkin bisa sabar, dijawab insyaallah sabar aku, insyaallah aku sabar. Nabi Musa masih menganggap mosok belum apa-apa saya dibilang enggak sabar ya. Ya insyaallah saya sabar dan saya enggak akan menyalahi perintah. Maka dari situlah Nabi Khidir alaihissalam kembali berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Saya kasih syarat, kalau kamu memang masih maksa, pengen ikut saya, syaratnya satu, jangan nanya apapun yang saya lakukan sampai nanti saya yang jelaskan apa tujuannya. Nabi Musa jawab, deal, sepakat, tidak akan nanya. Sekarang saya mau nanya sama kamu mau belajar tapi dilarang bertanya, kira-kira seneng atau sebel? Udah ya, saya mau ngajar, suka-suka saya. Kalau belum saya jelaskan jangan nanya. Dan kalau udah saya jelaskan pun ya jangan nanya, sampai saya izinkan nanya baru nanya. Kalau saya mau ngajar, saya ngomong begitu, kira-kira Anda menganggap saya ini manusia seperti apa? Sombong amat. Ruwet. Kita ya. Tapi Nabi Khidir alaihissalam memang mau menguji Nabi Musa alaihissalam dan juga mau menunjukkan ilmunya. Kamu itu udah tak kasih tahu, nggak mungkin sabar. Nggak mungkin sabar. Nabi Khidir bisa ngomong nggak mungkin sabar, ya karena memang udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, Musa nggak mungkin bisa sabar. Nggak mungkin bisa sabar. Tapi Nabi Musa sebagai pencari ilmu yang sungguh-sungguh, udah jalan jauh, udah capek, udah ketemu orangnya, udah lihat kehebatannya, mau ngelamar, belum ngucap sudah ditolak, kira-kira bagaimana? Udah anak, mohon maaf ya, kamu nggak layak untuk putri saya, pulang saja. Kira-kira kamu pulang atau enggak? Nah, kalau pulang ya bukan laki-laki. Kalau laki-laki ya akan jawab, ya kalau saya enggak layak Bapak, tolong jadikan saya layak untuk putri Bapak, lanang tenan gue. Kalau saya enggak layak, jadikan saya layak untuk putri Bapak. Ngelamar pekerjaan, kalau saya enggak layak, ya jadikan saya layak untuk bekerja dengan Bapak. Caranya gimana biar layak? Terangkan pada saya. Ini namanya orang punya semangat. Nabi Musa punya semangat. Maka yang jawab dibilang gak sabar, lantas tati'a. Jawabannya insyaallah sabar. Sudah dicap loh, kamu gak mungkin sabar. Nabi Khidir bahkan gak pakai kalimat insyaallah. Insyaallah kamu gak mungkin sabar itu ada. Dan dengan jazm, lantas tati'a, kamu tidak mungkin bisa sabar. Kenapa Nabi Khidir bisa ngomong seperti ini? Karena memang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh kita tiru. Wah, datang orang gitu, kamu nggak mungkin bisa, apa kita dikasih tahu sama Allah, orang ini nggak mungkin bisa? Kan enggak. Kecuali kita ngomongnya, menurut pengalaman saya, model-model seperti kamu ini nggak mampu nih. Model seperti kamu ini, insya Allah nggak mampu nih. Menurut pengalaman saya ini. Nabi Musa jawab, insya Allah saya sabar, insya Allah. Udah pokoknya saya akan berusaha diem, disuruh apapun nurut, berbuat apapun, enggak nanya, deal.
Apa yang terjadi pada kisah selanjutnya? 3 kali peristiwa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa 3-tiganya nanya. Berarti sabar enggak? Enggak. Terakhirnya kan Nabi Khidir ngomong, udah. Wes cukup. Sudah 3 kali. Ya sudah 3 kali kamu langgar perjanjian kita, cukup. Nah ini makanya sampai sekarang pun kalau perceraian itu ya 3. Itu orang itu biasanya dikasih kesempatan 3. Ya biasanya angka 3 ini memang sesuatu ya dari zaman Nabi Musa, Nabi Khidir. Wes peng telu, wes cukup. Sudah 3 kali. Nah yang pertama Nabi Musa itu lupa. Kalau nggak boleh nanya, yang pertama memang lupa. Nah kalau yang kedua ya memang nggak lupa. Yang ketiga nggak tahan. Yang ketiga nggak tahan. Karena yang pertama kasusnya ringan. Yang pertama itu kasusnya ringan ya. Kalau kita baca di sini, fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa alaha laqad jita syai'an imra. Yang pertama Nabi Musa, Nabi Khidir mau nyebrang laut. Ya di situ Nabi Musa kan juga tidak angkat tongkatnya kemudian pukulkan ke laut biar belah, ya enggak. Kenapa seperti itu? Mau ada kapal dan tidak dibutuhkan. Ya, mukjizat ini muncul kalau terdesak. Nabi itu pakai kelebihannya emang kalau kepepet, kalau enggak ya menunjukkan sifat kemanusiaannya. Ada kapal, ya naik kapal. Tapi enggak punya duit. Nabi Musa kehabisan duit, Nabi Khidir enggak bawa duit. Dua-duanya enggak bawa uang, mau naik kapal harus bayar. Nanya, boleh numpang enggak? Enggak. Boleh numpang enggak? Enggak. Boleh numpang enggak? Enggak. Ada satu orang ini yang punya kapal, lihat, ini orang kok wajahnya menyenangkan dua-dua ini ya. Dipersilahkan, silakan ikut bareng kami, silakan ikut bareng kami. Karena lihat wajahnya itu paham, ini orang soleh, ini orang baik. Ayo monggo, enggak usah bayar, gratis, silakan naik. Ya samalah seperti jenengan kalau makan di rumah makan, terus lihat wajah jenengan, oh buat kamu gratis dek, gitu, Masya Allah. Masya Allah, paham, mergo gak duit gitu. Nah ini subhanallah, naik kapal tersebut, Nabi Khidir kemudian lihat ada kapak, kapaknya diambil, kapalnya dirusak. Sel tembok tadi, duduk tembok, kapalnya dirusak. Nabi Musa langsung protes, ini kok dirusak, pengen kelelep kabeh. Apa kamu pengen menenggelamkan semuanya? Ini perbuatanmu ini sesuatu yang sangat, aduh gitu loh ya. Kalau bahasa kita gitu ya. Maka Nabi Khidir pun jawab, ya. Qala alam akul innaka lan tastati amma ya sabra. Wis tak kandhani to. Awakmu gak iso sabar. Itu kalau terjemahan Jawanya bisa pas di hati ya. Saya kan udah bilang, kamu gak mungkin bisa sabar. Nabi Musa kaget dibilangin seperti itu ya. Ingat, ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Kata Nabi Musa di ayat yang ke-73 dikatakan di situ, ya kacamata. Bismillah, biar semakin jelas. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Tolong ini jangan diperpanjang masalah ini, saya lupa tadi. Ya, jangan diperpanjang, beri kesempatan lagi. Jangan dibebani sesuatu. Nah itu Nabi Khidir ternyata nanti pada akhir ceritanya menceritakan bahwasannya kapal ini kan orangnya baik. Tapi di tepi pantai sana itu ada raja yang koleksi kapal bagus. Jadi kalau ada kapal bagus sama rajanya disita dengan kezaliman. Nah ini kapalnya bagus, orangnya baik. Kalau dirusak kan jadi nggak bagus, ada cacatnya. Kalau ada cacatnya maka tidak akan disita oleh raja. Jadi dia ngasih saya gratis nggak bayar, saya selamatkan kapalnya sebagai balas budi. Ngono lho carane wali. Tapi aja mbok tiru. Nanti kamu ya mesti diboncengkan sama temanmu terus bani mbok gembosi. Kenapa? Ilmu murung tekan. Wah. Ilmumu belum sampai ya ngawur. Dah, Nabi Khidir ada syariatnya, ada wahyunya dari Allah. Wahyunya ilham atau wahyu nubuah itu khilaf
ulama. Artinya ada ilmu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, lihat anak muda, ya anak kecil, ghulam, belum balik itu, masih suci, nafsan zakiyatan, masih suci, belum balik, belum punya dosa. Sama Nabi Khidir dibunuh. Yaitu caranya ditafsir beda-beda ya. Saya ngomongnya tidak enak nanti karena ini kan akan di live streaming dan lain sebagainya. Kalau kita terangkan detail tuh banyak manusia-manusia zaman sekarang ini kan nanti diniru adegan-adegan kan repot itu ya. Walaupun udah kita tulis ini video tidak untuk anak kecil. Intinya dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bunuh anak kecil. Nabi Musa lihat ini yang bareng sama dia bunuh anak kecil. Padahal dulu dia nggak sengaja nyenggol orang-orangnya mati, itu nyeselnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Lah kok ini lihat pembunuhan seakan-akan seperti sadis, dia pegang klek mati. Piye atau iki? Gimana ini? Tidak kuat ini Nabi Musa ini nanya lagi. Maka kata Nabi Khidir, ya sudah saya kasih tahu. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Kata Nabi Khidir, sudah ya, ini sudah kedua kalinya. Saya udah bilang kamu nggak bisa sabar. Nanti kalau yang ketiga kali selesai. Habis ini saya nggak mau ikut nggak akan izinkan kamu ikut saya lagi. Kalau sampai kamu ulangi lagi, ya nanya-nanya begini, bantah-bantah, debat begini, udah selesai. Di situ Nabi Musa kan nggak komen. Kenapa? Sadar, iya. Gak sabar aku. Yang pertama kan lupa komen, yang kedua memang gak lupa, inget, gak boleh nanya, tapi gak kuat. Raiso kira takon lagi, gak bisa ini nanya. Nah yang ketiga, lapar dua-duanya, masuk satu desa, kalau gak makan bisa mati. Ini sudah sampai lapar yang luar biasa, dedaunan gak ada, rerumputan gak ada, watu kabeh gini tuh Sony. Maka saat itu ketuk pintu rumahnya orang minta makan, nggak ada yang mau ngasih. Satu desa pelit. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada desa seperti itu. Betul kan ya? Di desa itu kalau lagi ada mantenan kita mampir, Pak Bu numpang ya minta makan. Ya, pas ada mantenan ya dikasih. Sono, oh monggo. Ya. Asam lambung lagi naik, ya kiri. Orang mungkin toh es teh ngono. Is ya, air putih kan ya tidak mungkin. Ya. Nah di desa itu kalau ada mantenan, itu kan langsung dianggap kita sebagai tamu yang luar biasa. Ini satu desa diketuk. Assalamualaikum, minta, gak ada yang mau ngasih, makan sedikit pun gak ada. Habis itu lihat ada rumah mau roboh, Nabi Khidir aneh-aneh, yuk ewangi bangun. Lah ini sudah gak kuat mau mati gara-gara lapar, diajak bangun rumah. Dan rumahnya orang pelit gitu loh ya. Ini kan satu desa apa? Pelit. Nabi Musa gak kuat, ini gimana ini, satu desa ini pelit kok kita suruh bangun. Ini rumahnya anak yatim, kakeknya yang ketujuh orang soleh. Di bawah rumah ini ada harta peninggalan, nanti tafsirnya apa panjang tuh ya, harta peninggalan. Kita jaga rumah ini dibangun biar gak roboh, biar hartanya aman sampai nanti anak yatimnya dewasa, biar bisa menikmati hartanya. Karena kalau ini roboh kelihatan orang akan diambil sama orang-orang. Di situ finish sudah 3 kali, wes silakan pulang ke kaummu, kamu nggak bisa ikut aku. Kamu nggak bisa ikut aku. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir itu jalan bareng dengan ilmu yang berbeda. Makanya kalau ada ulama itu punya cita rasa yang beda, biasanya itu dipisahkan.
Kamu tinggal aja di kota sana, saya tinggal di kota sini, dipisahkan. Masing-masing akan memberi manfaat sesuai ilmunya. Ya sesuai ilmunya. Dua pedang tidak bisa tinggal di satu sarung, nggak bisa. Dan saking hebatnya ilmu Nabi Khidir alaihissalam, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah mengatakan rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Maksudnya Nabi Musa kan udah meninggal ya, almarhum gitu. Rahimallahu Musa. Seandainya Musa itu mau sabar sedikit lagi saja, kita akan dapat ilmu lebih banyak. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri pun penasaran dengan ilmunya Nabi Khidir. Coba sabar sedikit kan itu ilmu ya hakeh gitu. Dengan ini saja Nabi Muhammad itu dapatnya udah sangat banyak SAW. Beliau pengen kalau sabarnya ditambah lagi, kita akan dapat lebih banyak lagi. Jadi Nabi Khidir ini dikasih memang ilmu oleh Allah SWT yang istimewa, khusus. Ya ilmu khusus. Ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Musa bisa jalan bareng dengan Nabi Khidir. Satu nyarinya sungguh-sungguh, yang kedua menzerokan dirinya nol. Aku enggak punya apa-apa, aku bukan siapa, aku mau belajar. Yang menyebabkan Nabi Musa itu diputus hubungan oleh Nabi Khidir alaihissalam gara-gara muncul ilmunya. Menurut ilmuku enggak benar ini. Menurut ilmuku enggak benar ini. Menurut ilmuku enggak benar ini. Kan udah mulai pakai ilmunya, nggak jadi kertas kosong lagi, kertasnya udah ada tulisan. Kalau kertas sudah ada tulisannya, gurunya nggak bisa nulis di situlah lagi, udah nggak bisa diteruskan nih. Saya nggak bisa nulis di situ, nggak bisa, udah tutup saja bukunya, kan seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, pelajaran dari kisah ini banyak. Tapi yang paling menyentuh saya ini sebagai pencari ilmu, Nabi Musa itu udah punya ilmu yang luar biasa, masih semangat cari. Lah kita ini ilmu masih bukan lagi cekak, telanjang. Gak punya ilmu, tapi kok cari itu enggak semangat. Bahkan sudah ada di majelis ilmu, kita itu sering tidur. Saking semangatnya itu Masya Allah. Ya ini termasuk yang lihat kajian online ini juga iya hadir juga gitu ya. Saking semangatnya sampai kita terus tidur gitu ya. Ya sampai tertidur kita ini. Ya, beda sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Semangat saya, ya Allah. Nabi Musa itu semangatnya luar biasa. Makanya penuntut ilmu harus punya semangatnya gitu. Semangat untuk cari guru, semangat untuk cari ilmu. Nah, kalau udah ketemu guru, syaratnya satu, sabar. Nggak ada yang mau dapat ilmu kalau tidak mau sabar ya. Harus sabar. Jangan maksa-maksa gurunya. Guru, kapan ngajar ini? Saya udah seminggu di sini nggak diajarin apa-apa guru. Guru, boleh nggak nanya? Semenengah wae. Masa mau nanya suruh diem? Gimana sih maksudnya? Guru apa bukan sih? Masya Allah. Bagaimana bisa dapat ilmu kalau seperti itu? Saya itu berguru dengan Habib Anis selama 10 tahun. Saya nanya itu ketika hanya diizinkan. Kamu kalau ada yang mau nanya silakan tanyakan, baru saya nanya. Di luar itu saya tidak pernah nanya. Yang nggak pernah nanya, kecuali satu hal. Tentang mana yang lebih bagus, saya kerja atau saya tetap cari ilmu. Itu pun belum terucap dari lisan saya, sudah dijawab. Kalau kamu duduk di sini cari ilmu, lebih saya dukung. Mau nanya apa? Ya langsung aku yuk izin ngarang soal. Bib, hukumnya fikih ini bagaimana? Habib Manis yang guyu dia mesem gitu sambil ya dijawab. Ini bocah sudah saya jawab masih ngarang-ngarang pertanyaan. Jadi memang adabnya gitu. Kalau sama guru tuh ya sabar. Ya sabar dengarkan. Kecuali kalau kita nggak paham permasalahan lain ya, dijelaskan nggak paham. Ya, terus gurunya buka forum, yang mau bertanya siapa silahkan. Kan begitu. Kalau gurunya ternyata nggak buka forum, tanya sama temennya. Tadi maksudnya apa ya? Tadi maksudnya apa? Tadi maksudnya apa? Tanya dulu sama temennya. Ojo kesusun kok baik guru, tanya sama temennya. Karena di antara teman-teman kita ini ada orang-orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu ya.
Ya ngono. Tanya lagi, bener ngono? Ya gitu. Berarti ora bareng ora kotok gitu. Cuman saya nggak paham, yang lainnya ternyata apa? Paham. Lah kalau dikit-dikit semua nanya sama gurunya, 10 orang, yang 9 paham, yang satu nggak paham, terus nanya terus, maksudnya apa guru? Dijelaskan, maksudnya apa guru? Ya stres guru nih. Jaksa gurunya itu. Nggak ada namanya. Ya kita kembalikan pada kawan-kawan yang paham, yang ngerti. Ya silahkan tanya kepada yang lain. Nah ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Nah